Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Photoshop. Untuk keperluan belajar ini, Photoshop yang kita gunakan adalah Photoshop versi 24. Apabila teman-teman memiliki versi sebelumnya atau bahkan versi yang lebih baru, silakan dicari kesesuaiannya dengan apa yang dijelaskan di sini. Baik, setelah kita menginstal Photoshop dan membuka untuk pertama kalinya, maka seperti inilah tampilan dari software Adobe Photoshop. Tampilan awal ini kita sebut sebagai tampilan home screen, di mana pada tampilan ini ada beberapa menu di bagian samping. Yang pertama adalah New File. Ini bila kita klik maka akan muncul dialog box untuk New Document. Pada dialog box ini tersedia berbagai macam preset yang telah dibuat oleh Adobe Photoshop yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain apa saja ya, di antaranya seperti desain untuk cetak, desain untuk web, desain untuk gadget atau mobile dan sebagainya. Nah, apabila kita memilih salah satu preset ukuran dokumen, sebagai misal kita pilih ukuran A4, maka di sebelah kanan bisa kita lihat preset detail yang menjelaskan mengenai ukuran A4 ini, misalnya width atau lebarnya berapa, height atau tingginya berapa, orientasinya apakah portrait atau landscape, kemudian resolution atau resolusi gambarnya berapa pixel per inch dan sebagainya. Di samping ukuran untuk dokumen yang akan dibuat, di dialog box New Document ini juga disediakan template atau desain-desain yang sudah jadi yang bisa diedit. Selanjutnya bisa diedit, misalnya kita pilih salah satu template seperti ini, trifold brochure mockup. Ketika kita klik maka di samping kanan ada menu untuk kita download atau melihat tampilannya. Kita klik aja see preview. Nah, seperti ini template dari desain yang nantinya bisa kita pakai apabila kita mendownloadnya dari Adobe Stock. Kita kembali, kita close dulu. Selain New File, kita juga bisa mengklik tombol Open di bawahnya. Open ini berfungsi untuk membuka file-file yang pernah kita buat sebelumnya yang ada di komputer kita. Tinggal kita pilih salah satu file, kemudian kita open. Nah, di bawah dua menu utama New File dan Open ini kita bisa melihat menu Home yang menampilkan home screen. Kemudian di bawah menu Home ini ada menu Learn, di mana disediakan juga oleh Photoshop berbagai tutorial yang bisa kita pelajari, khususnya bagi kita yang baru belajar Photoshop. Kemudian di bawah menu Learn ada menu File. Ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengakses file yang kita simpan di Adobe Cloud. Jadi kita menginstal Photoshop dan register di Adobe Cloud, kita mendapatkan tempat penyimpanan gratis ya, yaitu kita bisa simpan hasil desain Photoshop kita di Adobe Cloud ini. Kemudian ada juga menu share video, ini juga file-file yang di share dengan kita yang disimpan di cloud.
kemudian Lightroom Photo. Apabila kita memiliki software Lightroom, maka kita bisa mengakses datanya juga lewat Photoshop ini. Kemudian ini ada menu deleted, yakni file-file di cloud yang kita delete, dia akan ditampilkan di sini. Baik, kita lanjutkan pembahasannya untuk mempelajari tampilan atau user interface dari software Adobe Photoshop sendiri. Untuk melihat itu, kita klik new file saja, kemudian kita pilih salah satu preset yang ada. Nah, misalnya kita pilih 4 ini ya, 4, kemudian langsung kita create, maka muncullah area gambar berukuran A4 pada dokumen window. Inilah tampilan default pada Photoshop ketika kita belum mengkustomisasi atau mengubahnya. Pada tampilan ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama kita sebut sebagai application bar. Ini posisinya ada di bagian atas. Pada application bar ini terdapat icon dari software Adobe Photoshop ini ya, di pojok kiri. Kemudian juga terdapat menu-menu di mana terdapat berbagai perintah yang bisa kita gunakan ketika kita membuat desain menggunakan Adobe Photoshop ini. Kita klik, dia akan ada submenu, dan pada bagian yang ada segitiganya di sebelah kanan ada submenu lagi yang bisa kita akses. Selain icon dari software dan menu, pada bagian application bar ini juga terdapat 3 tombol dasar yang selalu kita jumpai pada aplikasi apapun yang berjalan di atas operating system Windows, yakni tombol minimize untuk memperkecil window, tombol restore untuk merubah tampilan full screen menjadi tampilan window, dan tombol close untuk menutup aplikasi. Di bawah application bar kita bisa melihat bagian yang disebut sebagai option bar control panel. Jadi ini adalah ada menu-menu yang fungsinya mengikuti tool apa yang saat ini sedang aktif. Jadi ketika kita saat ini menggunakan move tool, maka pilihan menu yang ada adalah seperti di atas ini, seperti auto select layer, show transparent control, dan sebagainya. Jika kita menggunakan tool yang lain, maka otomatis option atau menu yang muncul juga akan mengikuti tool yang sedang aktif. Ini fungsi daripada option bar control panel. Di bagian ini juga terdapat icon home screen, di mana ketika kita ketik, kita akan kembali ke bagian depan atau home screen. Kemudian untuk kembali lagi ke dokumen, kita tinggal klik tanda panah di sebelah kiri icon Photoshop. Di bawah option bar control panel, di sisi kiri kita bisa melihat banyak tool yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik pada aplikasi Adobe Photoshop ini. Tool-tool ini terkumpul dalam satu kelompok yang kita sebut sebagai tools panel. Kemudian di sebelah kanan tools panel kita bisa melihat yang disebut sebagai dokumen window. Di dalam dokumen window kita bisa melihat area gambar atau kanvas yang akan kita gunakan untuk membuat grafik di Photoshop. Pada bagian dokumen window, di bagian atas kita bisa melihat ada yang disebut tab ya. Pada tab ini kita bisa melihat nama dokumen, kemudian zoom size dari dokumen yang
tampak di layar. Di sini zoom size-nya adalah 16,7%, dan yang terakhir adalah mode warna yang digunakan, yaitu RGB 8 bit. Apabila kita membuat dokumen baru, maka akan muncul tab baru di sebelah kanan dari tab yang sudah ada ini. Kita contohkan, file new, misalnya kita membuat dokumen yang sama ukuran A4, create. Nah, dia akan berada di sebelah kanannya ini. Jadi dokumen window ini bisa berisi banyak dokumen sekaligus yang bisa kita pilih dengan mengklik tab yang ada di bagian atasnya. Di bawah tab nama file ini kita bisa melihat ruler pada bagian atas, ruler horizontal, dan pada bagian sisi kiri yang menjadi ruler vertikal. Ruler ini sebagai alat bantu bagi kita untuk mengatur jarak antar objek atau untuk melihat ukuran dari suatu objek. Satuan dari ruler ini bisa bermacam-macam. Untuk mengetahuinya kita bisa klik kanan pada bagian ruler. Nah, di sini yang ada tanda centangnya menunjukkan bahwa satuan ini yang sedang aktif dipakai. Di dokumen kali ini dia memakai satuan pixel. Proses editing terjadi pada bagian kanvas ini yang warna putih ini. Semua yang ada di luar kanvas tidak akan terlihat maupun tercetak. Inilah, oh ya, ada lagi di sisi bawah dokumen window kita bisa melihat untuk penyetelan zoom view atau tampilan dokumen. Misalnya kita ganti 100%, enter. Nah, dia akan otomatis zoom in atau akan diperbesar tampilannya. Kembalikan lagi 15%. Kemudian di sebelah kanan dari zoom view ini kita bisa melihat status atau informasi tentang berbagai hal seperti dokumen size, dokumen profile, dokumen dimension atau ukuran dokumen, dan sebagainya. Kita coba salah satu, ya, dokumen dimension. Nah, ini ditunjukkan bahwa saat ini dokumen berukuran 2480 pixel kali 3508 pixel dengan resolusi 300 pixel per inch. Nah, ketika kita zoom suatu dokumen melebihi layar, maka akan muncul scroll bar seperti ini, sehingga kita bisa menggeser-geser tampilannya. Kembalikan lagi, ketika tampilannya sudah tampilan sebesar layar, maka scroll bar-nya otomatis juga akan hilang. Lalu di sisi kanan kita bisa melihat yang disebut sebagai panel. Panel ini merupakan sarana untuk melakukan editing lebih lanjut terhadap satu objek atau satu dokumen. Ada berbagai macam fungsi dari panel, yang mana nanti akan kita jelaskan sambil kita membuat desain di Photoshop. Panel-panel ini bisa kita susun sesuai keinginan. Sebagai contoh, ketika kita mengklik tanda panah 2 di atas ini, maka dia akan terbuka. Nah, muncul nama panel di bagian atasnya, mana panel ini bisa kita tarik keluar seperti ini. Bisa kita kelompokkan secara horizontal dengan kita tarik di sisi kanannya, atau kita kelompokkan secara vertikal ketika kita tarik di sisi bawah seperti ini, ya.
tersusun secara vertikal. Jika kita klik tanda panahnya, yang muncul hanya ikonnya. Ketika kita tutup, maka dia akan disembunyikan. Ada beberapa menu tambahan yang terdapat pada option bar control panel di sebelah kanan. Menu ini selalu muncul apapun tool yang aktif kita gunakan. Yang pertama adalah menu share. Ini adalah menu untuk kita bisa berkolaborasi secara online dengan orang lain. Ada dua menu di menu share ini, yaitu invite to edit, dimana kita bisa mengundang orang lain untuk ikut mengedit file yang kita buat dan kita simpan pada Adobe Cloud. Dan kemudian ada juga yang disebut sebagai share for review. Ini masih beta, dimana kita bisa menunjukkan file desain kita kepada orang lain untuk mendapatkan review atau tanggapan ya. Di samping kanan menu share ada ikon kaca pembesar. Ketika kita klik maka akan muncul Discover Panel. Discover Panel ini merupakan kumpulan dari tutorial yang ada di Adobe Photoshop. Ketika kita klik ikon Home, maka akan muncul banyak sekali tutorial yang bisa kita pelajari dan praktekkan langsung dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Yang pojok paling kanan ini adalah shortcut atau menu untuk mengubah tampilan atau susunan tampilan atau workspace dari Photoshop. Ada beberapa preset yang sudah disediakan. Secara default dia akan memilih workspace essential. Bisa kita berubah ke workspace atau tampilan yang lain seperti fotografi. Ya, otomatis susunan tool yang ada di tool panel maupun susunan panel akan berubah. Kita kembalikan lagi ke esensial. Nah, ini berubah. Workspace ini disusun untuk menyesuaikan pekerjaan apa yang perlu kita lakukan menggunakan Adobe Photoshop. Bila kita lebih sering untuk mengedit foto, maka kita bisa memilih workspace fotografi. Hal terakhir yang perlu kita ketahui berkaitan dengan user interface atau tampilan dari Adobe Photoshop adalah bahwa software ini memiliki application frame, atau kalau di Windows kita sebut sebagai window, dimana ketika kita klik tombol restore maka akan ada pembatas di sekeliling aplikasi yang di dalamnya memuat berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Ini ketika kita perkecil, kita perbesar, dia akan mengikuti area yang sedang terbuka. Baik, sampai di sini pengenalan Photoshop yang membahas tentang tampilan atau user interface atau workspace dari Photoshop. Apabila informasi ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.